hanya mau menggarisbawahi bahwa kami sangat mengerti, kami sangat paham bahwa KKP ini anggarannya minim sekali untuk mengcover seluruh wilayah sektor perikanan di Indonesia. Sangat tidak mungkin untuk bisa semuanya. Tetapi karena kondisi keterbatasan anggaran yang dipunya KKP, jadi saya dan mungkin juga dengan penguatan teman-teman anggota yang lain meminta kepada KKP untuk sekiranya diberikan kebijakan yang sifatnya menyesuaikan kondisi di dapil masing-masing. Tadi yang disampaikan oleh Pak Tuasikal, satu fraksi dengan saya, contoh kapal 5GT itu Pak Irjen, Pak Sekjen mungkin mengikuti secara virtual, ini juga menjadi catatan untuk saya secara pribadi di dapil, ini tidak relevan dengan kondisi di dapil. Tidak semua anggota Komisi 4 ini bersinggungan langsung dengan laut, tapi kami punya potensi habitat ikan yang luar biasa. Kami punya sungai-sungai yang besar. Di Kalimantan Barat kita tahu, Provinsi Kalimantan Barat dijuluki dengan Provinsi 1000 sungai. Tentu juga potensi ikan di sana juga banyak. Begitu juga Mbak Kiki yang saya rasa di Palembang juga pasti punya sungai besar meskipun tidak bersinggungan langsung dengan laut. Nah misalnya kapal 5GT itu kan anggarannya 500 juta ya Pak Irjen, Pak Sekjen. Bisa tidak kami ini diberikan keleluasaan untuk sekiranya bisa ini dikembalikan kebutuhan di dapil. Misalnya dengan penguatan kalaju, kemudian juga mobil ataupun alat sarana prasarana untuk penguatan daya saing produk perikanan. Itu sangat-sangat bisa Ibu di Kalimantan Barat. Karena kalau bicara potensi ikan di sana punya arwana. Super Red Arowana dari Kalimantan Barat, dari Kaposulu. Potensi ikan semah yang nilainya juga jutaan rupiah per berapa gram, itu juga dari Kalimantan Barat. Ikan belida juga begitu, yang kemarin tiba-tiba masuk dalam jenis ikan yang dilindungi oleh KKP. Jadi mengakibatkan secara ruang gerak, masyarakat pembudidaya ikan belida juga terbatas sekali di sana. Jadi ini minta kelonggaran kebijakan dari Bapak Ibu KKP. Jadi supaya tidak hanya fokus 50% ke atas, bahkan 80% ini ngurusin laut aja. Tapi kita juga punya potensi sungai yang juga banyak ikan-ikannya tidak kalah saing dengan potensi-potensi yang ada di laut. Contohnya lagi di Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, ini ada program namanya Cinta Laut. Saya mau tanya Pak, untuk sungai-sungai besar yang punya potensi perikanan juga, apakah ada gerakan seperti ini? Cinta sungai misalnya. Karena kalau bicara habitat ikan itu tidak hanya di laut, tapi juga sungai luar biasa. Dan kalau bicara lagi kemajuan perkembangan zaman sekarang, sungai juga sudah banyak yang tercemar. Ikan-ikan juga sudah mulai banyak yang punah, ikan-ikan endemik juga. Seperti semah tadi saya sampaikan, belida, itu habitatnya di sungai, Pak. Dan kalau tidak dijaga dari sekarang, kita tidak punya gerakan, tidak punya program, tidak punya kebijakan yang bisa melindungi supaya nanti ketidakpunahan itu terjadi ya, harapannya itu menjadi concern kita bersama dengan KKP. Kemudian yang kedua terkait PP nomor 85 tahun 2021. Dan setiap raker saya selalu mempertanyakan ini bagaimana perkembangannya untuk kan kemarin Pak Menteri mengatakan bahwa akan ada sosialisasi secara masif. Dan saya tidak menerima jawaban bahwa ini akan dievaluasi. Tetapi di lapangan, di para nelayan kita masih terjadi gejolak juga, penolakan-penolakan. Berarti kan ada sesuatu yang belum sinkron antara KKP kebijakannya ini dengan masyarakat nelayan kita. Dan terkait PP 85 ini juga ada hubungannya dengan Kepmen nomor 1 tahun 2021, yaitu tumpang tindih regulasi ikan arwana, Pak Irjen. Jadi di Kepmen 1 tahun 2021 itu kan arwana masuk yang dilindungi oleh KKP. Yang sebelumnya ini juga ranahnya ada di KLHK. Nah ini gimana nih, dua kementerian ini kan regulasinya sepertinya tumpang tindih dan memberatkan sekali bagi pengusaha, bagi masyarakat pembudidaya arwana. Ini saya minta kejelasan, kepastian di mana sebetulnya regulasi ini, karena kaitannya juga nanti tarif PNBP-nya juga katanya cukup tinggi sekarang, dan proses administrasinya juga memakan waktu, memakan beban, biaya yang cukup besar juga untuk para pengusaha arwana. Jadi minta kepastian, kalaupun misalnya arwana ini diambil alih oleh KKP, segera tuntaskan regulasi yang tumpang tindih dengan KLHK ini. Jadi jangan membingungkan masyarakat
pembudidaya ikan, terutama pengusaha-pengusaha arwana ini. Mungkin itu saja Pak Ketua.